Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ubay Bimbel kelas P3K yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat nikmat Allah yang tak terkira kita bisa bersilaturahim kembali dalam grup P3K. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah teman-teman, untuk materi kita pada malam hari ini kita akan membahas kompetensi integritas di dalam kompetensi manajerial. Sebagaimana sudah teman-teman ketahui bahwa di dalam kompetensi manajerial terdapat 8 standar kompetensi. Antaranya yang pertama yaitu integritas, 2 kerjasama, 3 komunikasi, 4 orientasi pada hasil, 5 pelayanan publik, 6 pengembangan diri dan orang lain, 7 mengelola perubahan, dan yang terakhir atau yang ke-8 adalah pengambilan keputusan. Baiklah, untuk bahasan kita kali ini adalah integritas. Apakah yang dimaksud dengan integritas? Menurut Permen Pen RB nomor 38 tahun 2017, definisi dari integritas adalah konsistensi berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Dapat kita simpulkan bahwa integritas adalah perilaku yang selaras dengan norma atau etika organisasi. Jadi di antara ucapan dan perilaku itu sama, tidak ada bedanya. Kita dikatakan berintegritas tinggi apabila apa yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang kita lakukan. Jika kita mempunyai integritas tinggi, insya Allah kita akan senantiasa dihormati, dihargai, dan dipercaya oleh siapapun dan dimanapun kita berada. Oke teman-teman, adapun deskripsi dari definisi integritas antara lain terdiri dari 5 deskripsi. Yang pertama adalah mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Jadi teman-teman, sebagai calon ASN kita sudah seharusnya bertindak sesuai dengan nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Jadi kita harus membiasakan diri mempunyai integritas yang tinggi. Adapun perilaku yang harus kita lakukan antara lain, 1. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Jadi sebagaimana Allah selalu memerintahkan kepada kita sebagai umat Islam dan suri tauladan Nabi Muhammad, kita harus selalu berkata benar. Jadi apa yang kita katakan itu harus sesuai dengan faktanya. Jangan sampai kita mengada-ngada ataupun kita berbohong. Dan yang kedua, melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi. Jadi kita harus melaksanakan aturan dalam organisasi, ya, dalam lingkungan kerja sehari-hari, tataran individu ataupun pribadi. Dan yang ketiga, tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan itu contohnya seperti apa? Contohnya kita memberikan
atau kita menyuap. Itu contohnya, itu memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Baiklah, kita langsung pada contoh soal untuk deskripsi yang pertama. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun, Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. Atau E. Menerima tawaran itu, toh tidak ada orang yang tahu. Baiklah teman-teman, sebagaimana sudah kita ketahui tadi bahwa definisi dari integritas adalah kita harus memiliki kepribadian atau sifat jujur sesuai dengan norma agama yang berlaku. Di sini permasalahannya adalah dalam sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan, namun Anda diminta sejumlah dana. Apa yang harus saya lakukan? Sebagai ASN yang berintegritas tinggi, sudah seharusnya kita atau memberi dana tersebut, atau menolak, mempertimbangkan, melaporkan, atau menerima tawaran itu. Teman-teman pasti sudah bisa menebak jawaban yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu B, ya, menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Oke. Insya Allah untuk soal ini teman-teman mudah untuk memahami karena poin B itu atau opsi B adalah jawaban yang paling tepat. Sudah jelas ini merupakan sikap yang sesuai dengan integritas, yaitu kejujuran. Artinya kita jangan sampai memberikan sejumlah dana agar kita bisa bekerja di suatu perusahaan. Tetapi sudah sebaiknya kita harus melamar dengan cara yang baik ataupun ikut seleksi. Untuk deskripsi yang kedua, yaitu mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Adapun perilaku yang kita terapkan antara lain, pertama, mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi, mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Kedua, menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya. Dan yang ketiga, memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Untuk yang kedua, yaitu selain kita harus mampu memiliki integritas, di mana tadi poin pertama dalam ruang lingkup pribadi. Untuk yang kedua yaitu kita mampu mengajak, ya, mengingatkan dan mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Oke, langsung saja kita pada contoh soal supaya teman-teman lebih cepat memahami. Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain akibat cara kerjanya yang lamban. Sebagai temannya, tindakan saya adalah A. Menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya. B. Menegur cara kerjanya yang lamban karena menghambat kerja orang lain. C. Membiarkan apa yang terjadi karena semua orang memiliki keunikan cara kerja sendiri. D. Menghindari agar tidak berada satu tim dengannya karena berpotensi menyulitkan. Atau E. Mengingatkannya akan pola kerjanya
dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Oke teman-teman, duduk masalah dalam soal ini adalah rekan kerja Anda menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain karena cara kerjanya yang lambat. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai temannya atau rekan kerja? Untuk poin pertama atau A, menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya. Sebagai teman yang baik, memang menawarkan bantuan itu suatu kebaikan. Tapi yang jadi masalah adalah dia lamban dalam bekerja. Jika kita terus-menerus membantu, ini tidak akan memberikan efek yang positif baginya, tetapi dia akan tergantung dengan orang lain. Jadi untuk jawaban A ini bukan jawaban yang tepat. Untuk opsi B, menegur cara kerjanya yang lamban karena menghambat kerja orang lain. Menegur ini bukan wewenang kita sebagai rekan kerja, tapi menegur ini lebih pantas atau lebih baik dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Jadi opsi B merupakan jawaban yang tidak tepat. Untuk C, membiarkan apa yang terjadi karena semua orang memiliki keunikan cara kerja sendiri. Untuk C, membiarkan apa yang terjadi berarti kita tidak berjiwa manusiawi atau cuek, ya. Sifat cuek juga ini tidak baik dimiliki oleh seorang pemimpin atau seorang pegawai. Untuk yang D, menghindari agar tidak berada satu tim dengannya karena berpotensi menyulitkan. Wah, opsi D sudah jelas ya teman-teman, ini kan jawaban yang tepat karena menghindari berarti kita termasuk orang yang tidak mau bergelut dengan rekan kerja, apalagi menganggap bahwa orang tersebut itu berpotensi menyulitkan, berarti kita sudah bersuuzon kepada rekan kerja kita sendiri. Untuk opsi E, mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Nah, untuk opsi E merupakan jawaban yang tepat atau benar. Karena sebagai rekan kerja yang baik, jika ada rekan kerja Anda yang lamban dalam bekerja, tindakan yang tepat adalah kita mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Oke teman-teman, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami intinya dari deskripsi yang kedua, yaitu mampu mengingatkan dan mengajak teman Anda untuk bersikap sesuai dengan norma dalam suatu organisasi. Untuk deskripsi yang ketiga adalah mampu memastikan menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi dalam lingkup formal. Perilaku yang kita terapkan antara lain: 1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Yang kedua, mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Dan yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin. Oke teman-teman, kita langsung pada contoh soal. Andang diminta untuk membentuk kelompok kerja dan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai
tugas yang cukup spesifik, namun para pengerjanya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Dalam proses tersebut, ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaan yang 13 sedang dilakukan. Tindakan Anda jika Anda dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas adalah untuk opsi A, menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. Untuk B, sekedar mengingatkan saja, mengingat anggota kelompok adalah orang dewasa yang mestinya sudah tahu apa yang harus dilakukan. C. Mengingatkan dan meminta masing-masing anggota untuk membaca fakta integritas yang sudah disepakati. Atau D. Menegur dan menunjukkan pelanggaran fakta integritas yang telah dilakukan. Atau E. Mengingatkan bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Baiklah teman-teman, seperti biasa dalam menjawab soal kita harus tahu masalah di dalam soal tersebut. Untuk soal ini masalahnya adalah terdapat anggota kelompok yang melanggar fakta integritas. Di sini yang di dalam soal yang menjadi pemimpin dalam kelompok tersebut adalah Andang. Jika ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas, apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai ketua kelompok? Atau kau menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat? Atau B. Sekedar mengingatkan? Atau C. Mengingatkan dan meminta masing-masing anggota untuk membaca kembali? Atau D. Menegur dan menunjukkan pelanggaran fakta integritas? Atau yang E, mengingatkan bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Jika kita melihat deskripsi tadi yang ketiga adalah kita mampu meyakinkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang pertama atau A, yaitu menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. Deskripsi yang keempat yaitu mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi. Perilaku yang kita terapkan antara lain yang pertama menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Yang kedua, mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi serta berani menanggung konsekuensinya. Yang ketiga, berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik atau nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko. Contoh soalnya yaitu Dion adalah ketua kelompok pecinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung, tetapi karena ia luwes dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah jadi ketua, sikapnya menjadi berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk diubah.
Jika Anda menjadi anggota pecinta alam tersebut, tindakan apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. Atau B. Mengajak dialog secara personal. Atau C. Meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. Atau D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dion agar ia tahu kesalahan yang telah ia buat. Atau E. Mencari tahu penyebab mengapa Dion berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Baiklah teman-teman, kita analisa inti masalah dalam soal ini. Pada soal ini adalah Dion sebagai ketua kelompok pecinta alam yang baru. Setelah dia menjadi ketua, sikapnya itu menjadi otoriter atau bertindak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Keputusannya itu sulit untuk diubah. Jika kita menjadi anggota pecinta alam tersebut, bagaimana tindakan yang harus kita lakukan? Oke, kita kaji ulang deskripsi yang keempat tadi, bahwa kita mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi. Apabila kita menjadi anggota pecinta alam tersebut, kita harus bisa mendorong teman-teman untuk bisa memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid itu tidak pecah. Artinya rekan-rekan atau teman-teman pencinta alam tersebut tetap bisa menghormati dan menghargai Dion sebagai ketua kelompok. Selain itu, kita juga mendukung dan menerapkan prinsip-prinsip moral dan standar etika yang tinggi. Jadi kita memberi masukan dengan cara yang baik kepada Dion. Jadi tidak ada perselisihan di antara teman-teman dan ketua kelompok itu. Untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah opsi A, yaitu mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. Untuk B itu mengajak dialog secara personal. Itu kurang tepat, jadi ini tidak menyangkut pautkan teman-teman yang lain. Karena di dalam suatu kelompok itu harus ada keterbukaan di antara satu dan lainnya. Jika ada suatu masalah, sebaiknya kita diskusikan kepada teman-teman yang lain. Atau yang ini, yang C, itu meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. Ini bukan jawaban yang tepat, karena meminta Dion untuk tidak otoriter berarti ini kita secara tidak langsung menuntut kepada Dion. Tetapi jika kita memberi masukan, itu tidak ada namanya sakit hati atau tersinggung begitu maksudnya. Untuk yang D, membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dion agar ia tahu kesalahan yang telah ia buat. Untuk D ini sudah pasti salah, karena membentuk kelompok untuk menentang kebijakan itu tidak baik. Apalagi kepada ketua kelompok kita menentang. Jika ada kebijakan yang kurang baik, kita tidak harus menentang, tetapi kita memberikan masukan atau mengingatkan dengan cara yang baik. Yang E, mencari tahu penyebab mengapa Dion berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Sebenarnya mencari tahu juga baik, tetapi bukan tindakan yang tepat. Jadi sekali lagi untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah A, yaitu mengajak teman-teman lain
untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. Deskripsi yang terakhir ataupun yang kelima adalah mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional. Perilaku yang kita terapkan antara lain: 1. Mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya. 2. Menjadi role model keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional. Dan 3. Membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis organisasi. Bisa kita simpulkan bahwa untuk deskripsi yang kelima, yaitu kita bisa atau mampu menjadi keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi, baik itu dalam lingkup instansi maupun nasional. Oke, contoh soalnya adalah kelompok Anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberi alternatif penyelesaian masalah kepada kelompok. B. Membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah. C. Menunggu arahan kelompok dalam mencari penyelesaian masalah. Atau D. Mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Atau yang E. Memberi arahan kelompok untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Kita kaji ulang deskripsinya, yaitu kita bisa menjadi role model atau contoh yang baik sebagai seorang ketua kepada bawahannya atau anggota kelompok jika kita sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang seharusnya kita lakukan? Oke, kita baca opsi yang pertama, itu memberi alternatif penyelesaian masalah. Atau B. Membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah. Atau C. Menunggu arahan kelompok. Atau D. Mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Atau yang E. Memberi arahan kelompok untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Sebagai pemimpin yang berintegritas tinggi, kita sudah seyogianya atau seharusnya mempunyai jiwa kepemimpinan, mampu mengajak anggota kelompok lain untuk berdiskusi dan menentukan alternatif penyelesaian masalah. Jadi di sini kita berperan sebagai ketua dan juga anggota. Mengajak kelompok berdiskusi berarti kita juga ikut aktif dalam kelompok tersebut. Dan juga mendorong atau memotivasi kelompok lainnya untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Jadi di sini kita berkedudukan atau memiliki fungsi sebagai role model untuk anggota kelompok yang lainnya. Untuk soal di sini yang paling tepat jawabannya yaitu opsi D, yaitu mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Baiklah teman-teman, alhamdulillah untuk bahasan kita terkait kompetensi manajerial dalam standar kompetensi
integritas alhamdulillah selesai. Silahkan teman-teman pelajari. Teman-teman ambil saja kata kuncinya di sini, yaitu kita harus memiliki integritas yang tinggi atau berwibawa. Berwibawa dalam pengertian seperti ini, kita harus jujur, bertindak sesuai dengan norma, dan mematuhi apa yang menjadi prosedur atau aturan dalam suatu organisasi. Itu baik itu disiplin, bertanggung jawab, dan juga kita bisa menjadi contoh atau role model bagi anggota kita. Karena nanti teman-teman menjadi ASN itu adalah sebagai pemimpin. Jadi sudah seyogyanya sebagai pemimpin teman-teman harus berjiwa integritas agar kita atau teman-teman bisa dihormati, dihargai, dan dipercaya oleh siapapun dan dimanapun. Mudah-mudahan kita bisa memiliki integritas yang tinggi supaya kita menjadi pegawai yang berintegritas. Oke, terima kasih sudah menyimak. Bila ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.